Karim Adeyemi makin dekat ke pintu Barcelona. Borussia Dortmund mengonfirmasi sang penyerang absen dari pemeriksaan awal pramusim karena mendapat izin berbicara dengan klub lain. Kalimat resmi itu memang tidak menyebut nama Barca, tetapi arahnya sudah terang. Laporan dari Spanyol dan Jerman menyebut kedua klub telah menemukan kerangka kesepakatan, tinggal merapikan ujung-ujung yang biasanya paling rewel. Angka yang beredar berada di kisaran 22 juta euro sebagai biaya tetap, ditambah bonus yang dapat membawa paketnya mendekati 29 juta euro. Adeyemi masih terikat kontrak sampai Juni 2027, sementara Transfermarkt menaksir nilainya 40 juta euro. Posisi kontrak yang tinggal setahun membuat Dortmund tak bisa memasang pagar setinggi langit, meski pengumuman resmi Barcelona belum muncul dan angka bonus belum dijabarkan penuh. Buat Hansi Flick, pemain 24 tahun itu menawarkan sesuatu yang sulit dibeli murah. Kecepatan ganas, kemampuan bermain di kedua sayap, dan opsi sebagai penyerang tengah. Adeyemi juga datang setelah mencetak 10 gol dan 6 assist dalam 39 laga musim 2025-26 menurut laporan pasar yang beredar. Profilnya pas untuk lini depan yang ingin menyerang ruang lebih cepat, bukan hanya berputar cantik di depan kotak penalti. Namun transfer ini belum boleh dicap resmi sebelum tes medis, dokumen, dan pengumuman klub selesai. Barcelona memang sudah berada di kursi pengemudi, tetapi detail akhir tetap bisa bikin kepala manajemen berputar. Jika semuanya mulus, Adeyemi akan menjadi suntikan langsung sekaligus tanda bahwa Barca sedang merakit lini serang dengan tempo jauh lebih liar dan kedalaman yang tidak bergantung pada satu nama. Minat Paris Saint-Germain membuat masa depan Ferran Torres mendadak panas. Penyerang Spanyol itu memasuki tahun terakhir kontraknya di Barcelona, sementara pembicaraan perpanjangan belum menghasilkan kesepakatan. Situasinya sederhana tetapi tajam, memperpanjang sekarang atau menjual musim panas ini sebelum kekuatan tawar klub menguap dan pemain bisa pergi dengan harga miring setahun lagi. Menurut laporan Diario Sport yang dikutip sejumlah media, Barcelona mematok harga 50 juta euro. PSG disebut belum mau melangkah sejauh itu dan menilai paket sekitar 40 hingga 45 juta euro termasuk bonus lebih masuk akal. Belum ada tawaran final ataupun konfirmasi resmi dari kedua klub. Jadi ini masih negosiasi yang baru memanaskan mesin, belum transfer yang tinggal difoto sambil mengangkat syal. Torres punya daya jual karena bisa bergerak dari sayap maupun menjadi nomor 9. Transfermarkt menilai pemain 26 tahun itu di angka 50 juta euro sama dengan bandrol yang diinginkan Barca. Luis Enrique juga mengenal karakternya dari timnas Spanyol, faktor yang membuat rumor ini tidak terasa seperti lemparan nama asal-asalan dari pasar malam. PSG memang butuh fleksibilitas, dan Ferran punya itu. Bagi Barcelona, keputusan ini menyentuh dua sisi sekaligus, kualitas skuad dan napas keuangan. Menjual Torres dengan harga tepat bisa membuka ruang untuk perekrutan lain, tetapi melepas pemain serba bisa juga mengurangi kedalaman lini depan. Kalau PSG menaikkan amplop, pintu mulai terbuka. Kalau tidak, perpanjangan kontrak menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa ditunda, sebab menunggu hanya akan memperkecil kendali Barca. Barcelona juga bekerja di lorong yang lebih sunyi. Kesepakatan untuk Jesse Bisiwu, winger muda klub Brugge, dilaporkan sudah ditutup setelah negosiasi panjang. Matteo Moretto menguatkan kabar yang lebih dulu disampaikan Sacha Tavolieri. Meski begitu, situs resmi Barcelona dan klub Brugge belum mengumumkan transfer tersebut, sehingga statusnya tetap menunggu formalitas, bukan pesta perkenalan. Bisiwu baru berusia 18 tahun dan kontraknya di Belgia berlaku sampai 2027. Tawaran awal senilai 10 juta euro disebut ditolak sebelum kedua klub menyusun paket baru berisi bonus performa serta klausul penjualan kembali. Nilai final belum dipublikasikan. Ini penting, sebab angka pasti tidak boleh ditebak hanya karena negosiasinya dikabarkan sudah selesai dan kedua pihak telah berjabat tangan. Profil resmi klub Brugge menyebut Bisiwu sebagai penyerang yang berkembang dari akademi dan menembus sepak bola profesional pada usia 15 tahun. Ia bermain di sisi kiri, punya akselerasi, keberanian menghadapi lawan, serta pengalaman bersama klub NXT. Dua golnya ke gawang Atalanta di UEFA Youth League 2025-26 ikut mempertebal reputasinya sebagai talenta yang berani muncul di panggung besar. Barca kemungkinan tidak membeli Bisiwu untuk langsung memikul beban tim utama. Jalur paling masuk akal adalah berkembang melalui Barca Athletic, lalu dinilai selama pramusim. Risikonya tetap ada, bakat muda bisa meledak, bisa pula tersesat di antrean. Namun dengan struktur biaya yang cermat, Barcelona sedang menanam modal sebelum harga pemain ini melonjak tak terjangkau dan klub-klub besar lain ikut mengetuk pintu.
Fisnik Aslani membuat jalur transfer Borussia Dortmund mendadak macet. Penyerang Hoffenheim itu dikabarkan menunda keputusan karena menunggu apakah Barcelona benar-benar akan bergerak. Dortmund masih disebut sebagai kandidat terdepan, tetapi pembicaraan belum sampai garis akhir. Barca kini muncul seperti kendaraan yang menyalip dari sisi buta, membuat rute yang semula lurus berubah berliku. Menurut Sport yang dikutip media Jerman, perwakilan Aslani telah berbicara dengan Barcelona dan keputusan berikutnya berada di tangan Hansi Flick. Pemain berusia 23 tahun itu memiliki kontrak hingga 2029. Klausul pelepasannya dilaporkan berada di kisaran 25 hingga 29 juta euro, angka yang terlihat menarik untuk penyerang dengan nilai pasar sekitar 35 juta euro versi Transfermarkt. Secara bisnis, celahnya menggoda. Aslani bukan tipe penyerang mungil yang hidup dari satu sentuhan. Dengan tinggi sekitar 1,91 meter, ia mampu menjadi titik pantul, menyerang kotak penalti dan memberi variasi ketika tim membutuhkan rute yang lebih langsung. Dortmund melihatnya sebagai opsi untuk menyegarkan serangan, terlebih masa depan beberapa pemain depan mereka masih ikut bergoyang. Ia juga menawarkan bentuk ancaman yang berbeda. Namun Barcelona harus menghitung kepadatan lini depan dan prioritas anggaran. Merekrut Aslani setelah bergerak untuk nama lain bisa membuat susunan skuad terlalu sesak. Sebaliknya, membiarkannya ke Dortmund berarti melepas kesempatan pasar yang cukup ramah. Saat ini belum ada kesepakatan resmi. Bola ada di kaki Flick, sementara Dortmund hanya bisa berharap Barca tidak ikut menendang dan merusak rencana mereka. Barcelona belum sempat menata karpet merah, Arsenal sudah datang membawa gangguan. The Gunners dikabarkan mendorong kesepakatan untuk Julian Alvarez sebelum pramusim dimulai. The Independent melaporkan penyerang Atletico Madrid itu terbuka menuju London walau preferensi awalnya tetap bertahan di Spanyol bersama Barcelona atau Real Madrid. Bursa pun berubah dari rayuan menjadi adu siku. Masalahnya bukan cuma kemauan pemain. Atletico enggan menjual aset utama kepada rival domestik. Kontrak Alvarez berlaku sampai 2030, jadi Los Colchoneros memegang setir dan tak perlu menjual karena panik atau mengejar tenggat. Andrea Berta menjadi kartu penting Arsenal. Direktur olahraga The Gunners itu punya sejarah panjang di Atletico dan kini harus duduk di meja seberang mantan klubnya sendiri. Transfermarkt menaksir Alvarez 100 juta euro, selaras dengan statusnya sebagai penyerang elit yang dapat mencetak gol, menekan bek, dan menghubungkan permainan tanpa harus menunggu bola matang. Paket lengkap memang jarang datang murah. Barcelona punya daya tarik, Arsenal punya uang dan jalur negosiasi yang lebih bersih. Itulah simpulnya. Jika Atletico tetap menutup pintu bagi rival La Liga, Barca bisa kehilangan target meski pemain menyukai proyek mereka. Bagi Arsenal, keberhasilan merebut Alvarez akan menjadi pernyataan keras. Mereka tidak lagi datang ke pasar untuk menawar, tetapi untuk mengambil pusat perhatian dan mengubah peta kekuatan.